Kita sering mendengar istilah terorisme. Kenapa ya? Yaps, karena aksi teror sekarang di mana-mana. Tindakan yang keji bukan? Lantas, apa sih yang melatar belakangi seorang pelaku dapat melakukan aksi terorisme? Dan kenapa harus kita lawan? Kita harus mengusut nih, apa yang menyebabkan pelaku bisa melakukan terorisme. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami dan Menganalisa Terorisme dalam Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian terorisme. Nah, dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata al-irhab atau teror berarti menimbulkan rasa takut. Irhabiyun atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Nah, menurut Majelis Ulama Indonesia, melalui keputusan Ijtima Komisi Fatwa pada tanggal 24 Syawal 1424 Hijriah atau tanggal 16 Desember 2003 bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Nah, terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran. Nah, menurut Habib Muhammad Rizik Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI, beliau menyatakan sangat setuju dengan tindakan aparat yang menangkap dan mengadili para pelaku teror dan pengaboman bunuh diri. Nah, menurut Muhammad Mustafa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan kepada sasaran secara acak atau tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang berakibat dengan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya terorisme adalah atau merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan guna menimbulkan rasa takut dan menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Nah, yang kedua ini saya akan membahas tentang ciri-ciri terorisme. Adapun ciri-ciri terorisme sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan militan. Yang kedua, memiliki tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. Yang keempat, memiliki sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Yang kelima, menggunakan cara-cara antara lain seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umi Hafidzatul Mukhafifah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk terorisme. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk terorisme, tetapi di sini saya akan menjelaskan bentuk terorisme dilihat dari taktik yang biasanya atau lebih sering digunakan oleh teroris. Yang pertama adalah peledakan bom atau pengeboman.
Strategi ini lebih banyak digunakan oleh pelaku terorisme pada saat ini karena peledakan dinilai lebih efektif untuk melahirkan suasana teror dalam sebuah masyarakat. Aksi ini juga dipandang lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Biasanya, peledakan bom ini dilakukan di tempat-tempat umum yang strategis, semisal mall, pusat perbelanjaan, maupun tempat-tempat ibadah. Yang kedua adalah ancaman atau intimidasi, di mana perilaku terorisme berusaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat menakut-nakuti ataupun mengancam masyarakat ataupun korbannya dengan cara kekerasan. Yang ketiga adalah sabotase dan pembajakan. Pembajakan mulai populer di kalangan kelompok teroris pada tahun 1960 sampai 1970. Pembajakan adalah perbuatan atau perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan, penumpangnya, ataupun barang-barangnya. Sebagai contoh, pembajakan terjadi terhadap sebuah pesawat udara ataupun kendaraan di darat, seperti itu. Yang keempat adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Model pembunuhan yang biasanya digunakan adalah pembunuhan terpilih atau selektif, di mana serangan dilakukan kepada seseorang atau figur yang telah dikenal masyarakat, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, politisi, ataupun aparat keamanan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkatan target atau sasaran dan semakin ketat penjagaan terhadap sasaran tersebut akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah penculikan dan penyanderaan. Hal ini biasanya diikuti dengan tuntutan tebusan uang atau tuntutan politik lainnya. Yang keenam adalah perampokan. Biasanya tindakan ini dilakukan untuk mencari dana dalam membiayai operasional aksi terorisme yang akan dilakukan. Biasanya tempat-tempat yang dijadikan perampokan adalah bank, toko perhiasan, atau tempat lainnya yang dapat menunjang biaya operasionalnya. Yang ketujuh adalah serangan bersenjata. Misalnya aksi terorisme di Sikh, India, dengan melakukan penghentian bus secara paksa, kemudian menembak sekaligus membunuh penumpang yang beragama Hindu dalam bus tersebut dengan menggunakan senapan tanpa tendeng aling-aling, bagi anak kecil, kakek atau nenek, ataupun orang yang dalam keadaan cacat, semua dibunuh. Dan yang terakhir adalah penggunaan senjata pemusnah massal atau senjata kimia. Melalui penggunaan senjata ini merupakan variasi yang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru di kalangan masyarakat karena semakin berkembangnya teknologi. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai konsep terorisme dalam perspektif agama Islam. Tindakan terorisme dalam perspektif agama Islam, hukumnya adalah haram karena tindakan terorisme bertentangan dengan nas-nas Al-Quran yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Contohnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Selain itu, terorisme juga bertentangan dengan prinsip Al-Darurah Al-Khams yang menegaskan bahwa umat Islam berkewajiban melindungi 5 kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah terorisme juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan dalam Islam. Terorisme bersifat merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Melatar belakangi tujuan dari tindakan terorisme inilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan menghargai umat manusia. Semua mazhab fikih pun menolak segala bentuk jenis pembunuhan ataupun kerusakan akibat terorisme. Dalam fikih Islam klasik tidak mengenal istilah tindak terorisme. Hal ini karena istilah terorisme tidak berasal dari dunia Islam, akan tetapi bisa dianalogikan dengan tindak pidana hirobah karena keduanya memiliki kesamaan unsur dan kriteria, yaitu keduanya sama-sama memiliki unsur perbuatan yang mengancam struktur kedamaian hidup masyarakat dan juga menimbulkan berbagai ketakutan, kerusakan baik secara material maupun imaterial, serta dapat juga menimbulkan korban jiwa. Hal ini sesuai dengan pendapat fuqaha mengkategorikan tindakan terorisme sebagai tindakan kriminal dengan merujuk kepada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33.
Sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya, jarimah hirobah merupakan padanan atau memiliki makna yang sama atau hampir mendekati dengan makna terorisme. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai jarimah hirobah menurut fikih Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan ulama Syiah Zahidiyah, hirobah adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan mengambil harta atau membunuh seseorang. Sedangkan menurut Imam Malik, hirobah adalah menakut-nakuti orang di jalan yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korbannya untuk meminta pertolongan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hirobah adalah keluar untuk mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti secara terang-terangan dengan bersandar pada kekuatan, sedangkan korban jauh dari kemungkinan mendapat pertolongan. Sedangkan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa hirobah adalah orang yang menyombongkan diri dan menakut-nakuti pengguna jalan serta membuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarimah hirobah adalah keluarnya seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekerasan juga membuat kerusakan di muka bumi secara terang-terangan dengan tujuan mengambil harta atau bukan mengambil harta sehingga menimbulkan ketakutan terhadap orang lain atau terambilnya harta ataupun bisa jadi terbunuhnya seseorang. Berdasarkan bentuknya, hukuman jarimah hirobah ini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, hukuman menakut-nakuti. Nah, hukuman untuk bentuk ini adalah pengasingan atau al-nafyu. Yang kedua adalah hukuman bagi pelaku terorisme yang mengambil harta tanpa membunuh, yakni hukumannya adalah anggota tubuh pelaku harus dipotong secara bersilang, yaitu jika yang dipotong tangan kanan, yang silangnya adalah kaki kiri. Yang ketiga adalah hukuman bagi pelaku terorisme yang membunuh tanpa mengambil harta. Ini dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Sedangkan yang terakhir adalah pelaku terorisme yang melakukan tindakan membunuh dan mengambil harta. Ada banyak versi sebenarnya. Intinya yakni pelaku dijatuhi hukuman mati dan juga bisa disalib ataupun ditambah dengan hukuman potong anggota tubuh. Dengan mengkiaskan atau menganalogikan terorisme dengan hirobah, maka hukuman bagi pelaku terorisme dapat pula diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, hukuman ta'zir dengan cara dipenjarakan atau diasingkan sampai ia bertaubat apabila terorisme yang dilakukan hanya untuk menakut-nakuti atau meneror tanpa adanya korban nyawa ataupun korban harta. Kedua, hukuman potong tangan dan kaki secara silang apabila tindakan terorisme ini hanya mengakibatkan jatuhnya korban harta benda atau kerugian materi lainnya. Dan yang ketiga adalah hukuman mati dengan cara ditembak ataupun dengan cara lainnya apabila tindakan terorisme ini mengakibatkan jatuhnya korban nyawa tanpa disertai korban harta benda. Dan yang keempat, disalib dan dihukum mati atau ditembak mati apabila tindakan terorisme ini mengakibatkan jatuhnya korban nyawa, harta, dan benda, serta bisa juga terganggunya stabilitas negara. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Saya Uli Elvain Sinfi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum terorisme menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan juga konsep terorisme menurut undang-undang. Manakala dalam keputusan fatwa MUI tentang terorisme sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa, disebutkan dalam diktum pertama bahwa pengertian terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Menurut MUI, tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Tindakan terorisme, kata MUI, terjadi karena beberapa persepsi. Sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai. Sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam. Dan karenanya,
harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain. Berdasarkan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 telah menetapkan fatwa tentang terorisme. MUI memfatwakan terorisme atau aksi bom bunuh diri sebagai perbuatan yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala antara lain, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselang. Yang demikian itu sesuatu kehinaan bagi mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka mendapat siksaan yang sangat pedih. Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Yang selanjutnya yaitu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Yang selanjutnya yaitu, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Adapun dalil-dalil yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW antara lain, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya. Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya muslim, maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti. HR riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu, barang siapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan kaidah fikih antara lain, doror yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan doror yang bersifat umum atau lebih luas. Apabila terdapat dua mufsadat yang saling bertentangan, maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil doror yang lebih ringan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, MUI menilai terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana atau jarimah hirabah dalam khazanah fikih Islam. Para fuqaha mendefinisikan al-muharib atau pelaku hirabah dengan orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka, menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, kata MUI. MUI juga menerangkan tentang perbedaan terorisme dan jihad. Keduanya tidak sama. Terorisme menurut MUI, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Sedangkan jihad mengandung dua pengertian: segala usaha dan upaya sekuat tenaga, serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb, dan segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain dan dilakukan tanpa aturan dan tanpa sasaran, tanpa batas. Sedangkan jihad sifatnya melakukan perbaikan atau islah, sekalipun dengan cara peperangan. Tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan atau membela pihak yang terzalimi. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Demikian pula dalam Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme tersebut, MUI menegaskan tentang perbedaan bom bunuh diri dan amaliyah al-istishhad. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sementara pelaku amaliyah al-istishhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Jelas MUI. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah, sedangkan pelaku amaliyah al-istishhad adalah
manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, MUI menegaskan bahwa bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan atau al-ya'su dan mencelakakan diri sendiri, ikhlaq an-nafs, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah yang perang. Sedangkan amalia al-istishhad adalah dibolehkan karena merupakan sebagian dari jihad binafsi yang dilakukan di daerah perang atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Amalia al-istishhad berbeda dengan bunuh diri, tegas MUI. Nah, selanjutnya yaitu konsep terorisme menurut undang-undang. Terorisme merupakan suatu konsep dan mempunyai suatu konotasi yang begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu pembunuhan dan penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dewi Krisnawati akan membahas tentang analisa dari berbagai sumber. Apa itu terorisme yang sebenarnya? Terorisme itu adalah perilaku yang digolongkan sebagai extraordinary crime, juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang, fatwa, dan fikih sama-sama tidak melegalkan tindakan terorisme, dan terorisme itu bukanlah suatu jihad, karena jihad yang sesungguhnya adalah jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara terorisme adalah suatu tindakan yang sangat tidak memanusiakan manusia itu sendiri. Terorisme tidak peduli siapa itu targetnya. Terorisme hanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, meskipun sampai membunuh manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah suatu tindakan yang didasari oleh sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk memahaminya memerlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi pemikiran yang lebih radikal. Misalnya, mereka melabeli teroris seringkali dipandang sebagai tindakan yang sangat suci, yang berguna bagi kemanusiaan. Perlu adanya kajian dan uraian mengenai perjalanan panjang dan kompleks dari masalah terorisme ini. Oleh karena itu, apa yang kami bahas ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, serta mengeksplorasi hakikat sebenarnya dari terorisme menurut fikih Islam, dunia, dan undang-undang di Indonesia. Sehingga terbentuklah suatu tujuan yang mana pembaca akan memahami dan menganalisa terorisme dalam Islam. Namun uraian yang akan dipaparkan ini didapat dalam berbagai informasi, referensi. Pembaca dapat menggali lebih dalam dengan referensi yang mungkin lebih kuat daripada apa yang kami sampaikan. Tapi kesimpulannya, analisa dari terorisme yang berlaku adalah terorisme sangat tidak diperbolehkan, karena itu dapat melanggar hak kita sebagai manusia.